Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam kebaktian kita yang kedua pada hari ini. Kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 125, ayat 1 sampai dengan 3, ayat yang ketiga nanti kita bersama berdiri. Sukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama-Nya, Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikan-Nya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Dan ingatlah selalu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh.
Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kepadamu Tuhanku, ku serahkan diriku. Selamatkanlah jiwaku dari segala dosaku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah Rajaku. Kepadamu ya Tuhanku, ku serahkan semua hidupku. Kepadamu Tuhanku, ku bawa diriku. Dengarkanlah doaku, kasihanilah hamba-Mu. Engkau tahu ya Tuhanku, yang terbaik bagiku. Berilah damai padaku, bagiku dan semua umat-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati.
dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat. Menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di minggu hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai yang ke-25 kita membaca secara responsorial. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah yang telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanah dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi
maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Okuli 3 Maret 2024 dengan topik Firman Tuhan itu sempurna. Nomor 1, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, yang diambil dari Mazmur 25 ayat 15a. Berita yang kedua, berita duka cita. Pada hari Senin 26 Februari 2024 telah meninggal dunia Ibu Flora Boru Tambunan dalam usia 75 tahun, istri dari Bapak Sahala Hutagaul almarhum, Jalan Praja dalam B nomor 12 RT 09 RW 01
Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Banjargodung. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu 28 Februari 2024 di Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, warta kelahiran. Pada hari Selasa 20 Februari 2024, telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Hubertus Victor Gorat Simarmata dan Sarah Putriana Borumar Paung dengan alamat Komplek Geraha Hijau 2 A6, Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, dari Banjar Rempoa Ciputat. Anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta yang keempat, jemaat yang baru. Mulai hari ini, Minggu 3 Maret 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu Nyonya Tigor Sirait, Sinta Juliana Boru Simatupang, dengan alamat Jalan Tri Dharma 1 nomor 1, RT 05 RW 11, 3 Putra Meruyung, Limo Depok, Jawa Barat. Dari Banjar, Tanah Kusir Kodam. Datang dari Gereja HKBP Resort Tomang Barat, Distrik 8 DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta yang kelima, baptisan kudus. Pada hari Minggu 10 Maret 2024, pukul 10.30 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi orang tua yang ingin membawa putra dan putri menerima baptisan kudus dapat menghubungi Sintua Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan baptisan kudus yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 bertempat di konsistori gereja. Mulai pukul 18.00 serta membawa fotokopi akte nikah dan akte anak kelahiran. Demikian untuk diketahui. Untuk warta selanjutnya dapat dibacakan di dalam warta jemaat untuk minggu ini dan yang dapat dibawa pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats khotbah yang akan kita terima dan kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya pada hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 15. Kita
bersama-sama untuk mengikutinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Hidup kita punya tujuan. Dan itulah yang kita cita-citakan. Sebab Allah menciptakan kita manusia di dunia ini, itu tidak hanya diciptakan, tetapi supaya setiap manusia yang Dia ciptakan sadar dan menyadari bahwa dia diciptakan tidak begitu saja, tetapi dia punya tujuan. Itulah di dalam penciptaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sekiranya ada atau kita bertanya sama teman kita, apa tujuan hidupmu? Jawabannya tidak tahu. Apa dalam benak kita, dalam pikiran kita? Mungkin kita akan mengatakan, ini manusia enggak benar. Sedangkan orang yang bekerja saja, mengerjakan satu hal, dia punya tujuan. Tujuannya yang dia kerjakan berhasil. Yang dia kerjakan berdampak, berdaya guna. Kalau Tuhan Allah menciptakan kita, tujuan Allah menciptakan kita supaya kita dalam hidup kita memuliakan namanya. Memuliakan namanya dari berbagai sisi kehidupan kita. Kita memuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam nats kita, dalam nats khotbah kita.
di ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci. Berarti tujuan hidup kita adalah takut akan Tuhan. Dan di dalam takut akan Tuhan kita bersinar. Dan disitulah kita tunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana cara untuk menuju hidup yang bersinar untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu bukan dalam diri kita, tetapi tetap itu harus bersumber, berdasar kepada Tuhan sendiri. Takut akan Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan, jawabannya juga harus berdasarkan Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga nama minggu kita pada hari Minggu ini dikatakan Minggu Okuli. Di mana dikatakan artinya mataku tertuju, mataku terarah hanya kepada Tuhan. Itulah Minggu Okuli. Berarti selalu itu sentralnya, fokusnya kepada Tuhan. Dari, oleh, dan untuk Tuhan. Dan digabung dengan topik minggu kita. Dikatakan firman Tuhan itu sempurna. Kalau kita terarah, tertuju pandangan mata kita kepada Tuhan, disitulah kita menjumpai, menemukan yang sempurna itu. Dan itu berada di tengah-tengah kita. Berada bersama dengan kita. Berada di dalam diri kita. Yaitu firman Tuhan yang sempurna itu. Firman Tuhan itu sempurna. Apakah dengan diri kita bisa sempurna? Pujian kita juga. Bahkan seluruh kehidupan kita bisa sempurna di hadapan Tuhan. Dengan diri kita tidak bisa. Tetapi dengan Tuhan di dalam firman-Nya yang sempurna, itulah yang berkarya, itulah yang bekerja untuk menyempurnakan hidup kita. Untuk itulah Tuhan menyampaikan firman-Nya. Dan fokus dalam nats khotbah kita pada minggu ini, yaitu berbicara soal firman Tuhan. Kita mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu menumbuhkan pengharapan kita. Banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak persoalan yang kita hadapi. Dunia ini membenci kita. Dunia ini ingin menghancurkan kita. Tetapi dalam firman Tuhan dalam ayat 14, di mana Daud bermohon di dalam doanya kepada Tuhan, demikian juga setiap umat yang percaya kepada Tuhan mengucapkan nats ini, di mana dikatakan lindungilah hambamu
juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Itu artinya lindungilah aku, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang diarahkan untuk mengandalkan dirinya sendiri, ataupun itu kepintarannya, ataupun keberadaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal di dalam nats ini. Mengapa kita diarahkan harus tertuju kepada firman Tuhan? Itulah segalanya. Firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bahkan kita katakan itulah kebutuhan rohani kita. Itulah makanan rohani kita. Itulah yang mengenyangkan kita. Itulah yang memuaskan kita. Selain itu di dunia ini tidak ada. Dalam nats kita dibuktikan. Di mana dikatakan bahwa firman itu sempurna. Yang pertama, di ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Ini yang pertama dikatakan bahwa Taurat, bahwa firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu ada Taurat Tuhan. Siapa yang hidup di dalam firman Tuhan, maka itu akan menyegarkan jiwanya. Kalau sudah menyegarkan jiwa, berarti itu ibarat kalau komputer, kalau terlalu dipaksa terus, dia itu bisa hang. Demikian juga keterbatasan hidup kita. Mungkin kita terlalu capek dalam hidup kita. Kita diarahkan baca, renungkan firman Tuhan. Di dalam keletihanmu, di dalam kelesuanmu, kecapekanmu, dengan firman Tuhan, dia akan menyegarkan. Itulah yang kita katakan kalau di komputer itu di-refresh dulu. Supaya dia disegarkan kembali. Yang wajah yang rada-rada mutung, tahu kita mutung? Murung, ya pokoknya nggak segar lah. Sering kita katakan kalau kita bertemu sama teman kita, kamu refresh banget, fresh banget, segar. Tapi ada juga baru bangun dia wajahnya tetap segar. Nang di sini belok nak. Tetap segar. Dan itulah yang luar biasa menyegarkan hidup manusia kalau dia hidup di dalam firman Tuhan. Menyegarkan jiwa. Dikatakan dalam nas kita bukan menyegarkan tubuh, tetapi pertama sekali menyegarkan jiwa. Kalau sudah dikatakan jiwa, itu mencakup kepada totalitas hidup kita semuanya. Mata kita juga segar, raut wajah kita juga segar, mulut kita juga segar, kemana-mana pun kita senyum. Tapi hati-hati, jalan-jalan jangan senyum terus. Ntar dibilang, ini udah lari satu kamar katanya pulang. Artinya, di dalam bersosialisasi, di dalam kebersamaan hidup kita, bahkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, firman Tuhan yang pertama menyegarkan jiwa. Yang kedua, firman Tuhan itu di dalam ayat 8 kalimat yang terakhir dikatakan memberikan hikmat
kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau kita berdoa, kita diarahkan sebenarnya yang perlu, yang terpenting kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita berhikmat. Dan inilah yang diminta oleh Raja Salomo. Dia tidak minta umur yang panjang. Karena apa? Memang bisa saja umur seseorang begitu panjang. 70, 80, 90 tahun. Tetapi artinya untuk apa umur yang panjang tetapi mutu dan kualitas hidupnya tidak ada. Tetapi beruntung bersyukurlah seseorang walaupun pendek umurnya tetapi dia diingat setiap orang. Karena apa? Karena kualitas mutu hidupnya sangat luar biasa. Karena apa? Dia berada di dalam hidup yang berhikmat. Hikmat dari Tuhan. Orang yang berhikmat, dia akan tahu dan mengerti dan tahu untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Orang yang berhikmat, dia akan hati-hati untuk berpikir. Apalagi dia untuk berkata-kata, mengeluarkan kalimat. Orang yang berhikmat, dia akan tahu untuk berperilaku bagaimana yang sebenarnya. Karena itulah tuntunan Tuhan di dalam hikmatnya yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, firman Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Firman Tuhan itu mensukacitakan. Tidak pernah firman Tuhan buat kita mendongkol. Tidak pernah firman Tuhan menciptakan rasa benci, rasa jengkel, rasa tidak enak. Tapi kalau sesama kalimat sesama kita bisa bikin kita tersinggung, bikin kita sakit hati. Tetapi firman Tuhan dikatakan dia mensukacitakan, menyukakan hati kita. Kita sakit hati dibikin sesama kita. Tetapi kita dengan membaca firman Tuhan, sakit hati kita terobati menjadi sukacita. Dan banyak lagi yang kita katakan tidak menyenangkan, yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi dengan firman Tuhan itu akan menciptakan hidup kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan yang berikut, firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Padahal yang membuat mata bercahaya, kalau diletakkan di hadapan kita, uang kertas yang merah 100.000. Bercahaya langsung berbinar-binar mata kita melihat itu. Apalagi kalau diperhadapkan uang dolar 100 dolar, maunya berserak, wah maunya ini milikku dan lain sebagainya. Keinginan untuk memiliki. Membuat kita terpana, membuat kita terkagum-kagum. Tetapi dikatakan dalam nas ini, lebih dari itu, firman Tuhan membuat mata bercahaya. Oke, bisa mata jasmani kita bercahaya pada saat kita membaca firman Tuhan. Tetapi
yang lebih dalam lagi. Mata iman, mata rohani kita, mata hati kita akan bercahaya. Bukan hanya mata jasmani. Kalau sudah dari hati kita bercahaya, itu akan terpancar sendiri dari diri kita masing-masing. Seperti yang dikatakan tadi, dari mata kita, dari mulut kita, dari pembawaan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, kesehariannya. Itu akan menunjukkan bercahaya, walaupun dikatakan membuat mata bercahaya. Bukan harta dunia ini yang membuat kita menjadi bercahaya. Sebab dikatakan dalam ayat 11 bahwa firman Tuhan itu yang bercahaya dalam diri kita lebih indah daripada emas. Dan satu lagi dikatakan lebih manis daripada madu. Lebih indah dari emas. Jadi amanginang, saudara-saudara, kalau kita banyak emas kita, entah emas tua itu, gak tahu ya, mungkin ada emas muda sama emas tua. Emas tua mungkin ya lebih mahal ya. Jangan pautkan hatimu di situ. Seberapa banyak pun emasmu di rumah, di brankas, entah dimanapun itu. Entah itu di safety box, entah di mana di bank. Jangan pautkan hatimu ke situ. Karena apa? Akan tiba waktunya, itu juga kau tinggalkan. Jangan coba-coba bikin emas kalau meninggal, apalagi orang tua, dipesankan kepada anak-anaknya. Kalau saya nanti meninggal, emas batangan yang paling tua itu masukkan ke peti mati saya. Dimasukkan itu, hari ini dikubur, besok sudah semeraut itu kuburan itu. Karena apa? Karena pencuri akan datang hanya untuk mengambil emas itu. Sedangkan peti mati saja yang terlalu mahal, itu kejadian. Dibongkar kuburannya hanya untuk ngambil peti mati itu. Baru orang yang meninggal itu asal dicampakkan begitu saja. Berarti tidak ada harganya. Tetapi apa yang berharga? Dan apa yang paling berharga? Hidup ini berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berharga. Tetapi di dalam hidup kita yang dikaruniakan, yang diberikan Tuhan, ada yang paling berharga yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Yaitu apa? Harta yang paling besar, firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia mendengar, dia mengerti, dan dia melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Maka hidupnya akan bersinar karena hidupnya selalu takut akan Tuhan. Saudara ingin berharga di hadapan Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Firman-Mu yang menyegarkan kami. Firman-Mu kami mendapatkan hikmat. Firman-Mu menyukakan hati kami. Dan firman-Mu membuat mata kami bercahaya. Tuntun kami selalu Tuhan
supaya dalam hidup kami ini seturut dengan firman Tuhan saja. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya RHJ Sihombing, Ruth Juliana Boru Situmorang, Nyonya Marinse Tampu Bolon Boru Pane, Nyonya Huta Galung Veronica Oktaria Boru Tinambunan, Alvaro Alexander Napitupulu, Paingot Silalahi, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus Mulatua Pardede, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua SP Sianturi, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua Kapanjaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Toni Nahal Hutapea. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami memohon, Tuhan yang memampukan menguatkan mereka di dalam setiap sakit penyakit mereka. Dan dengan kasih-Mu juga Tuhan kami memohon, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga buat jemaat-Mu yang mengalami banyak persoalan pergumulan hidup, bahkan yang berduka. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memampukan menguatkan mereka. Bersama dengan Tuhan, para jemaat-Mu mampu untuk mengemban semuanya, apapun itu yang mereka pergumulkan. Dan pada akhirnya bersama dengan Tuhan, mereka akan memenangkan semuanya. Untuk jemaat-Mu yang menerima berkat dari Tuhan, berkat yang mensukacitakan, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun di hari perkawinan, dan juga banyak lagi Tuhan hal-hal yang mensukacitakan jemaat-Mu dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah yang mereka terima. Berhasil dalam pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Anak-anak jemaat-Mu, pemuda gereja-Mu yang mendapatkan jodoh. Setiap keluarga, Tuhan mengaruniakan anak. Dan banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas seluruh kasih-Mu, berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Untuk setiap aktivitas pekerjaan jemaat-Mu, terutama untuk besok memulai aktivitas mereka, baik yang kerja, sekolah atau kuliah. Tuhan yang menghantar mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan di dalam setiap aktivitas mereka sesuai dengan profesi masing-masing, biarlah selalu takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Tuhan yang Maha Kuasa,
ataupun nyawamu dirampas seteru, kita tetap menang, kerajaannya bakal. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umat-Nya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa, tiada yang menghentikan. Kekuatan kita yang fana tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penebus, pahlawan yang kudus. Dia tetap berjaya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.